Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS. Ada Ibu Yekti yang memang sangat concern sekali. Biasanya ada beberapa orang, beberapa grup yang terlibat begitu ya Bu ya. Siapa saja itu? Selain dari grup kami Inorganik Material, kami juga melibatkan grup lain. Biasanya ini untuk analytical ya, analytical dan environmental. Oke. Jadi lebih concern ke selain untuk analisis juga bagaimana dampaknya untuk ke lingkungan. Wow, ke lingkungan dan lain sebagainya ya. Baik, kalau begitu, wah, ini ada Pak Pranoto ini. Iya, ini beliau adalah ya ketua grup risetnya. Kabar baik ya Pak Pranoto? Lingkungan. Ya, mungkin saya di tengah di antara dua mempelai. Kayak nikah nanti Bu ya. Juga ada kesukaan pribadi ya. Cincin karena cincin, kelihatan ya? Itu pentolan dua itu. Ada yang merah ini apa nih jenisnya? Red. Ini Siam, Pak. Siam. Oh ya. Kemudian ini Siam dari Bacan. Kalimantan ini ya. Ya, ini Bacan. Ini Bacan satunya. Ini pastinya mahal karena yang nggak terlalu mahal sudah dipinjamkan ke saya. Tapi belum saya kembalikan. Baik, ini Pak Pranoto kalau melihat sekarang ini cincin aki atau batu cincin yang terbuat dari batu-batuan ini sedang moncer-moncernya, boleh taruhlah kata seperti itu Pak Pranoto. Nah, yang saya takutkan eksplorasi yang luar biasa kadang tidak melihat bagaimana dampak ke lingkungan dan lain sebagainya. Anda sebagai saintis, peneliti, ada kekhawatiran seperti apa dan harusnya seperti apa begitu Pak? Yang jelas bahwa sumber daya alam kita luar biasa. Hanya cara pengambilannya harus disesuaikan dengan konservasi yang ada. Oke. Jadi konservasinya perlu. Artinya tiap-tiap daerah punya potensi. Kalau Pacitan punya namanya red brown, kalau Wonogiri punya red baye, kalau Kalimantan punya red Borneo. Nah itu semua bagus untuk dikembangkan, hanya saat pengambilannya harus dilakukan sesuatu dengan kajian lingkungan hidup yang disebut dengan AMDAL. Yang selama ini seperti apa? Jadi yang selama ini orang mengambil kan asal, nggak tahu kalau ini sebenarnya sumber mata airnya ada di atasnya sehingga hilang. Orang mengambil, nggak tahu kalau di situ akan menyebabkan longsor. Nah ini perlu kita bahwa dalam kajian itu, dalam pengambilan itu masyarakat tentu didampingi pemerintah untuk hal konservasi, konservasi dan pemeliharaan lingkungan secara umum. Oke, sejauh ini pemerintah dalam hal ini mungkin kabupaten atau kota Pak ya, lingkungannya adalah pemerintah kabupaten sudah istilahnya memetakan Pak. Nah itu atau bagaimana? Belum siap, yang jelas belum siap, karena ini harus sesuai dengan tata ruang. Nah jadi itu tata dia. ruang ini tentu karena akik ini boomnya kan seketika. Ya, pemerintah belum siap, sehingga mungkin daerah tata ruang yang harus itu dikendalikan untuk munculnya air bersih, kemudian munculnya ini tanah longsor, kemudian ini munculnya mungkin untuk apa namanya tanaman yang harus berkembang tapi digali jadi rusak. Sehingga memang tata ruang ini harus diperhatikan dulu, baru memang dilakukan apa namanya pengambilan eksplorasi sumber daya. Kalau jenengan sendiri Pak Prapto atau Bu Yekti melihat bumi yang seperti ini sudah semakin parah kah atau sejauh ini masih terkondisi ya boleh dibilang belum terlalu rusak atau belum terlalu parah begitu Pak? Mereka para penambang batu dan warning, sudah lampu kuning. Oke, sudah warning ya? Iya, karena udara kita ini sudah kotor. Air bersih kita sudah tidak berkurang standar. Kemudian juga lingkungan lingkungan transportasi sudah luar biasa, lingkungan kebisingan, lingkungan getaran. Kemudian lingkungan udara, sehingga kita perlu waspada, jadi perlu warning bahwa masyarakat sekarang itu harus lebih hati-hati. Tapi tentu harus dikendalikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah, regional maupun di itu maksud saya. Berarti belum siap ya, taruhlah seperti itu. Belum siap kalau makanya
tugas peneliti atau siapa ini Pak? Ini sebenarnya sama, ada perguruan tinggi, ada pemerintah. Nah, kadang-kadang DPR ini tidak tahu lingkungan atau belum mengenal lingkungan. Dia hanya tahu pokoknya sesuatu yang menghasilkan PAD itu yang didorong. Perlu pendampingan mungkin ya. Itu ya Pak ya. Jadi dari perguruan tinggi. Betul. Berarti saling kerjasama, saling bersinergi. Iya. Jadi tidak kemudian ini batu ini paling bagus, silahkan Anda beli di tempat kami begitu ya, tanpa melihat bagaimanakah ketersediaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun batu itu komoditas ya Pak? Iya komoditas karena potensi daerah itu kan akan muncul, masyarakat akan untung, ada pembentukan UKM, ada pembentukan pengrajin, tapi kan harus diselaraskan dengan pengembangan tata ruang. Oke, harus balance begitu ya. Keseimbangan alam ini tetap harus dijaga begitu ya, Pak Prapto. Tapi kalau kita melihat ketersediaan batu di masing-masing daerah, sebenarnya ini potensi yang tidak ada akhirnya atau bagaimana jenengan sebagai peneliti Pak? Kalau saya itu memang satu kesempatan sebenarnya daerah untuk mengunggulkan daerahnya sesuai dengan untuk muncul Pak ya. Jadi kearifan lokal. Sehingga mungkin Wonogiri punya ciri khas ini, Pacitan ciri khas ini, Sukarjo ciri khas ini, yang batunya berbeda tapi punya potensi. Tapi ya tegal-tegal ada keseimbangan lingkungan. Baik, sebagai peneliti Bu Yekti atau Pak Prapto tadi sebelum tanya begitu ya. Ada apa Pak ya istilahnya keinginan yang ingin diwujudkan semacam target ataupun nantinya dalam penelitian yang Bapak lakukan bersama tim ini akan mewujudkan hal ya istilah ambisi apa sih Pak yang ingin diperlihatkan begitu? Ya setelah kita tahu di laboratorium sudah kita ukur kekerasannya, kemudian warna, kemudian kecerahannya, tentu ini menjadi komoditas masyarakat dalam hal pengembangan, baik itu aksesoris, baik itu mungkin juga wanita kan senang untuk banyak memakai perhiasan. Sehingga masing-masing daerah monggo dikembangkan baik-baik, kemudian potensinya dikaji. Kemudian kita mendirikan pasar dalam wujud UKM kecil, pendampingan. Nah dari kita itu mendampingi dalam hal yang pertama adalah teknologi. Kemudian yang kedua tentu juga kalau dari teman-teman Fakultas Ekonomi bagaimana manajemen marketing bisnis. Sehingga kalau itu bisa berjalan, saya yakin masyarakat juga senang, rumah ripah, alam itu terjaga, pemerintah tinggal menikmati masyarakatnya adil dan makmur. Nah, gitu. Luar biasa. Juga ini bisa sebagai komoditas ekspor ya Pak. Karena seperti ada satu batu di Indonesia yang luar biasa di Jerman nomor 1. Apa itu Pak? Bacan ya. Paling banyak diburu di sana ya. Di sana tidak ada Pak. Ya, sehingga peserta konferensi kemarin juga sangunya kan batu. Bisa dikembangkan sebagai souvenir ya Pak ya. Kalau internasional konferensi. Luar biasa. Bagus. Dari Solo sekitar itu saya kira punya potensi. Kalau dari Solo apa nih Pak? Boleh tahu? Kalau Solo sekitar, kalau Solo sendiri sebagai tampungan untuk marketing manajemennya. Karena Solo tidak punya gunung, tidak punya apa, tapi mungkin seperti Wonogiri Pacitan. Tirtomoyo itu banyak. Sukarjo juga ada batu seribu yang di di sebelah barat itu. Wonogiri di daerah Tirtomoyo, Pacitan. Kalsedon itu kali sekitar Donorojo. Hanya nama saja Pak sebenarnya Pak ya. Dan batunya adalah batu kali sebenarnya. Dulu tidak terminati, sekarang terangkat potensi. Kalau sekarang Pak Prapto melihat kenyataan mungkin di lapangan ya, orang sudah jatuh hati ke batu tertentu, bukan dilihat dari kemungkinan apa itu kandungan dan lain sebagainya, unsur-unsurnya terdiri dari apa begitu. Sementara yang terlihat di sini adalah unsur-unsurnya apa kan begitu Pak. Nah,
Bagaimana ini? Ini terjadi. Jadi begini. Jadi yang penting bahwa masyarakat itu tidak tertipu oleh kesenangan. Ya. Ada yang dikatakan batu ini indah, tapi ternyata itu imitasi. Imitasi. Jangan sampai itu. Jangan sampai itu. Ya, Jadi ini adalah banyak praktek-praktek percobaan yang memang para penjual itu ya apa namanya hal yang imitasi. Imitasi kalau jualnya murah ya boleh-boleh aja. Kalau terus ngakunya harganya ya sampai jutaan kan kita sayang mereka. Betul. Jadi perlu education di situ. Ya perlu latihan lah, tahu lah. Mungkin datang ke labnya Bu Yekti. Ya, tanya ini sebenarnya apa batu yang asli. Apa aja batu ini asli atau tidak? Nah, ini gampang. Ya. Jadi silakan menuju ke lab MIPA terpadu ya. Ya. Oke, baik Pak Pranoto dan juga Bu Yekti, terima kasih atas waktunya dan akiknya ini Pak. Oh iya, saya terima kasih. Kembalikan ini Pak Pranoto. Jadi berapa ngambilnya Dek? Ngambilnya berapa? Saya ambil 4 berarti kembali 4. Iya, nanti kalaupun ada yang hilang mungkin Pak Didik nanti ya. Iya. Hubungannya dengan Pak Didik. Terima kasih atas ya perhatian kita bersama. Tentu saya kepada batu-batu ini Pak ya. Batu. Dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di inovasi-inovasi lainnya bersama dengan LPPM UNS. Hanya di TA TV. Masa kini dan tetap berbudaya.